Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermanega, NIM 18086138. Tujuan dari pembuatan video ini adalah memenuhi tugas mata kuliah didaktik dan metodik pembelajaran PJOK yang dibimbing oleh Bapak Drs. Deswandi MKes dan Bapak Muhammad Arnando SPD MPD. Pada materi kali ini, yaitu materi ke-8, ada 4 aspek dalam yaitu yang pertama kerja lapangan, yang kedua tanya jawab, yang ketiga drill atau latihan, yang keempat adalah pemberian tugas. Bila kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kerja lapangan. Metode pembelajaran kerja lapangan merupakan salah satu metode pembelajaran di mana peserta didik itu melaksanakan latihan atau praktik agar memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari materi yang telah diberikan. Metode praktik ini merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat pengalaman baru secara langsung dengan menghadapi kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Dan selama praktik pelaksanaan kerja lapangan ini, peserta didik dituntut untuk mampu melihat, memahami, mengerti, dan membandingkan dan memecahkan suatu permasalahan yang dihadapkan kepada peserta didik oleh gurunya. Materi yang kedua itu tanya jawab. Tanya jawab adalah suatu pembelajaran yang diberikan oleh guru yang membentuk pertanyaan pertama dari kepada siswa. Pelaksanaan tanya jawab terkhusus dari guru terhadap siswa, dan tidak mungkin pula pelaksanaan tanya jawab itu dari siswa itu memberikan pertanyaan kepada guru itu. Dan pada metode ini dapat mendorong dan membentuk jalan bagi siswa untuk mengadakan penelusuran atau pencarian materi-materi yang lebih lanjut atau lebih kompleks dalam rangka belajar kepada berbagai sumber dalam materi yang lebih kompleks dalam suatu materi pembelajaran yang dihadapkan kepada berbagai sumber belajar. Dalam pelaksanaan pembelajaran tanya jawab ini ada 4 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama itu materinya harus menarik dan menantang untuk bagi peserta didik dan memiliki nilai aplikasi tinggi. Yang kedua itu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru itu bervariasi, namun dalam konteks pembelajaran yang sedang dihadapi pada saat itu. Yang ketiga tuh jawaban pertanyaan diperoleh dari penyempurnaan jawaban yang disampaikan oleh siswa. Yang terakhir, yang keempat tuh dilakukan dengan teknik bertanya yang baik. Pelaksanaan itu siswa itu melancarkan pertanyaan-pertanyaan, tetapi harus mematuhi konteks dalam pelaksanaan pertanyaan yang baik, tidak asal-asalan bertanya. Yang ketiga yaitu materi ketiga yaitu materi drill atau latihan. Cara pengajaran di mana suatu siswa melaksanakan kegiatan latihan agar siswa dapat melaksanakan atau siswa itu dapat melaksanakan pelaksanaan suatu teknik dengan maksimal. Pada pelaksanaan ini siswa itu kita sebagai guru tuh memberikan contoh atau demonstrasi terhadap siswa sehingga siswa itu menyimak. Selanjutnya setelah menyimak, siswa itu
melaksanakan latihan-latihan dan kita sebagai guru, setelah siswa melaksanakan latihan, kita sebagai guru eh, memberikan evaluasi terhadap latihan yang dilakukan oleh siswa dalam konteks bagaimana siswa itu pelaksanaan dalam latihan tersebut, salah apa benarnya. Pemberian evaluasi ini diberikan sampai siswa itu melaksanakan suatu teknik pembelajaran yang mana tingkat kesalahannya itu sudah sedikit atau hampir tidak ada kesalahan, atau dengan kata lain pelaksanaan teknik itu sudah dipahami dan sudah bisa dilaksanakan oleh siswa tersebut. Dan macam-macam metode pembelajaran drill itu ada 4 juga. Yang pertama itu teknik inquiry atau kelompok, yang mana pembagian kelompok-kelompok kecil oleh guru untuk memecahkan masalah dengan cara bekerjasama antara siswa atau anggota kelompoknya. Yang kedua itu teknik discovery atau penemuan. Metode dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam mental untuk memahami, tukar pendapat ataupun diskusi. Yang ketiga itu teknik modul belajar. Modul belajar ini ada suatu metode pelaksanaan metode pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran itu. Yang contohnya itu guru tuh memberikan kelompok teks materi pembelajaran, sehingga pembelajaran itu dilaksanakan menurut dengan modul atau teks yang telah disediakan. Yang keempat yaitu pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri itu menuntut anak itu belajar sendiri, baik belajar di kelas ataupun di luar kelas, untuk meningkatkan pengetahuan anak itu tersebut. Yang terakhir yaitu kelima, teknik micro teaching, merupakan bersiapkan anak didik sebagai cara guru untuk menghadapi kerja mengajar secara di depan kelas dengan memperoleh nilai tambah atau pengetahuan. Dan yang keempat yaitu metode pemberian tugas. Pada metode terakhir ini yaitu pemberian tugas. Metode mengajar pemberian tugas yang ditetapkan dalam proses belajar mengajar yang biasanya disebut dengan metode pemberian tugas, yang mana biasanya pemberian tugas ini diberikan oleh guru berbentuk pekerjaan rumah. Tujuan dari pemberian tugas ini adalah yaitu pekerjaan rumah adalah untuk menuntut siswa itu untuk belajar kembali di rumahnya tentang materi-materi apa yang telah dipelajarinya di sekolah, sehingga apa yang telah dipelajari di sekolah tidak langsung lupa begitu saja, melainkan semakin sering peserta didik itu membuka kembali atau belajar kembali tentang apa yang telah dipelajarinya, maka semakin kuatlah ingatan peserta didik itu dalam mengingat materi-materi pelajaran tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu pemberian materi dari saya. Saya sudahi dengan warahmatullahi wabarakatuh.